Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan dari salah satu rekan kita juga di YouTuber Nusantara, itu DJ Anak Jenderal ya. Eh, Dia membahas tentang bagaimana Abraham Samad bukan siapa-siapa gitu ya, yang berhati pengkhianat gitu ya, bermental penjilat gitu ya. Hanya seorang berdebah berhati sampah. Ini dia, kita dengarkan dulu video dari Bunda DJ. Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Banyak orang yang memahami cara kerja IT, Ya, tapi mereka yang mengerti ini justru menggunakan keahliannya untuk menipu. benar. Contohnya ini ya, Ya, yang dengan cara pembenci pemerintahan yang coba mengutak-atik dokumen ijazah Pak Jokowi yang dia dapatkan dari internet. Kemudian dia berani menyatakan bahwa cap stempel ijazahnya Pak Jokowi itu ada di belakang jasnya Pak Jokowi. Padahal apa yang dia kemukakan itu ya adalah rekayasa dia. Karena ada lagi netizen yang lain ya dari YouTuber Nusantara juga sudah melakukan hal yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya cap stempel itu tetap berada di depan jasnya Pak Jokowi. Yang mana yang bisa kita percaya nih? Hah? Netizen pembenci ini atau YouTuber Nusantara yang memang selalu mengedepankan kejujuran? Dokumen yang digunakan oleh pembenci ini untuk melakukan penelitian apakah palsu atau asli, itu adalah dokumen dalam bentuk foto. Bukan ijazah asli Pak Jokowi. Foto yang dia dapatkan dari internet yang resolusinya semakin kecil. Karena kalau dokumen itu sudah dimasukkan ke internet, resolusinya mengecil. Tetapi meskipun resolusinya kecil, kalau kita jujur dalam melakukan analisa, maka hasilnya tetap bisa dilihat bahwa stempel di dalam ijazah Pak Jokowi berada di depan jasnya Pak Jokowi. Kan itu. Kan itu yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Katanya stempelnya ada di belakang sehingga terindikasi Pak Jokowi naruh fotonya belakangan. Jadi itu seolah-olah itu udah template, ijazah template yang nggak ada fotonya, kemudian ditempelin foto Pak Jokowi gitu. Analisa bodoh. Teknologi IT belum masuk. Semuanya masih manual, Pak. Jadi jangan kamu berpikiran saat ini ya untuk menuduh yang zaman dulu. Seperti itulah membodohi masyarakat. Ya. Saat ini nih kita udah canggih, apa aja bisa dilakukan pemalsuan. Kalau zaman dulu itu susah. Jadi kalau kamu nuduh template, begitu gegabahnya UGM mengeluarkan ijazah template. Jangankan kita bisa memperoleh template ijazah UGM, ya kan? Template ijazah SD susah kita dapetinnya itu. Setengah mati. Setengah mati. Kalau bukan orang dalam nggak bisa. Karena belum ada teknologinya untuk memperbanyak itu. Mesin kita tuh masih jadul, belum bisa bikin begitu-begitu. Koran aja masih kertasnya itu kertas yang kena air sedikit langsung hancur. Terus kita mau meniru ijazah UGM gitu. Itu menggunakan kertas apa? Kita mau niru pakai apa itu kertasnya? Jadi emang terlalu lebay ini yang menuduh ya, yang menuduh-nuduh ini terlalu lebay. Lebay kalian itu, ya. So analisa-analisa, so
menjadi ahli telematika, bahkan dengan sombongnya mengatakan, oh saya dokter, IPA dokter, Roy dokter. Kamu itu menjual titel dokter untuk membodohi masyarakat. Amin Rais malah profesor doktor, tapi kita dikibul-kibulin terus, dibodoh-bodohi. Katanya IKN mangkrak. Kita ditipu dia terus ya, katanya dia mau jalan kaki kalau Pak Jokowi menang dari Jogja Jakarta. Sampai sekarang dia nggak lakukan itu. Profesor doktor itu, Kiai Haji, nipu. Jadi nggak usah jualan titel, ya, nggak usah jualan titel supaya orang percaya. Zaman sekarang itu udah nggak zamannya kalian itu jualan titel. Wah profesor doktor, wah jenderal gitu. Jadi kalau suara jenderal itu bisa memakzulkan Gibran gitu, nggak bisa. Nggak laku jualan begitu-begitu ya. Sekarang ini yang dibutuhkan kerja nyata yang dibutuhkan. Ya bukan gelar. Apalagi ini tuduhannya ijazah palsu, aduh. Kalau emang benar-benar palsu mah udah dari tahun 2022 ketahuan. Ya kan? Udah berapa tahun kalian menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? 2022, 2023, 2004, 2025 coba. Udah 4 tahun gak kelar-kelar. Ini artinya apa? Kalau kalian tidak bisa membuktikan ini. Artinya apa? Udah 4 tahun loh. Pak Jokowi diam saja. Karena Bapak juga menunggu, bisa nggak mereka ini buktiin ijazahnya palsu? Kalian nggak bisa membuktikan itu 4 tahun. Artinya apa? Titel kalian tuh bodong. Titel kalian bodong itu. 4 tahun nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Muncul netizen merekayasa JPEG. Bukan dari ijazah asli Pak Jokowi, tapi dari foto yang ada di internet. Yang sudah tidak akurat, yang bisa direkayasa. Loh saya bisa. Saya dapat nih foto ijazah siapa gitu, Amin Rais. Saya bisa akalin supaya seolah-olah stempel di ijazahnya Amin Rais itu ada di belakang foto dia. Bisa. Gampang itu Pak. Udah lah gak usah bodoh-bodohin rakyat ya. Rakyat udah banyak yang pinter. Stop saja lah membodoh-bodohi kami ya. Tunggu saja, Pak Jokowi kan sudah melaporkan kalian ini ya, pentolan-pentolan penuduh ijazah palsu Pak Jokowi sudah dilaporin. Tunggu saja gitu, karena semuanya kalian bilang udah deh taruh aja ke pengadilan biar jelas. Iya, ini udah dilaporin ke Barreskrim supaya nanti terang benderang apakah benar Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu kan begitu. Kalian kan maunya Pak Jokowi membuktikan di pengadilan ya, tapi kalau kalian menuduh meminta Pak Jokowi datang, Pak Jokowi jadi pesakitan karena menjadi tertuduh. Pak Jokowi nanti akan hadir di pengadilan, sementara posisi dia sebagai orang yang menuntut kalian-kalian yang sudah mencemarkan nama baiknya. Gitu. Jadi keren keberadaan Pak Jokowi bukan sebagai tertuduh, tapi penuntut. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi video dari ini kita ya, sesama YouTuber Nusantara. Penjelasannya sangat luar biasa itu ya, dimana dia membuka dan memberitahukan bahwa ya itu kerjaannya mereka ya kebusukan mereka itu ya teman-teman ya. Ini luar biasa ini. Itu aja dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar, dan mari kita sama-sama terus mengawal berita-berita hoax yang terus menyerang pemerintahan dan Pak Jokowi. Kita luruskan. Itu dari saya teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mau undur diri. Bye bye.